Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muslim masa kini, bagi setiap umat muslim, anak merupakan perhiasan yang sangat berharga. Karena anak merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga, dididik, dan dipertanggungjawabkan. Dan karena anak merupakan titipan Allah, ganjaran besar pun akan diberikan kepada orang tua yang bisa mendidik anaknya menjadi soleh dan soleha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran Surat Al-Anfal ayat 27-28. Sebelum Islam datang, masyarakat jahiliyah bersikap diskriminatif antara laki-laki dan perempuan. Bagi mereka, kelahiran anak laki-laki merupakan suatu kebanggaan dan kemuliaan. Sebaliknya, kelahiran anak perempuan hanyalah sebagai aib dan musibah. Maka tak sedikit bayi perempuan yang baru lahir dibunuh atau dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya. Dan apabila seorang diri mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah merah padamlah muka mereka. Dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburnya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan. Quran Surat An-Nahl ayat 58. Setelah Islam datang, anak perempuan yang semula dipandang sebelah mata berubah menjadi suatu kemuliaan. Secara khusus bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan bagi orang tua yang mampu diamanahi anak perempuan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, dari Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa yang menanggung suatu urusan menjaga dan memelihara anak-anak perempuan, lalu ia menjaga dan memeliharanya dengan baik, niscaya mereka akan menjadi pelindung baginya dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Dalam hadis lain, Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang memelihara anak perempuan hingga dewasa, maka ia akan datang pada hari kiamat bersamaku. Anas bin Malik berkata, Nabi menggabungkan jari jemari beliau. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut merupakan salah satu dari keutamaan memiliki anak perempuan serta mampu mendidiknya. Anak laki-laki maupun perempuan pada dasarnya adalah sama, tinggal tergantung orang tua yang diamanahi apakah mampu atau tidak untuk mendidiknya. Jika mampu, maka janji Allah mudah baginya untuk memperoleh surga. Jika tidak mampu, maka bisa dipastikan sesuatu yang diamanahi tersebut hanya sebagai fitnah dan bisa menjerumuskan orang tua tersebut ke dalam neraka. Mendidik anak yang pintar dan soleha memang tidak mudah. Selain pendidikan akhlak yang harus diberikan sejak dini, orang tua pun harus memberikan makanan yang baik dan halal bagi anaknya. Bicara soal makanan halal, salah satu kewajiban orang tua adalah memberikan makanan yang halal kepada anak sejak dalam kandungan. Makanan yang dikonsumsi calon ibu selain sehat juga harus halal agar calon anak nantinya tumbuh sebagai anak yang soleh. Saat lahir, orang tua terutama ibu wajib memberikannya air susu ibu atau ASI. Dan agar air susunya mengandung gizi yang sempurna, makanan yang dikonsumsi pun harus sehat, memenuhi nutrisi, serta halal. Dan ketika anak mulai bertumbuh kembang dan mulai mengenal makanan yang lain, sudah kewajiban orang tua memperkenalkannya kepada makanan halal. Seperti apa makanan yang halal dan baik bagi anak-anak? Kita akan membahasnya dalam Muslim masa kini. Aduh, kasihan nih keponakan saya udah lapar karena emang ini jamnya jam makan siang. Nah, pas banget. Emang saya juga mau masakin dia. Sekalian saya mau ngajak pemirsa Muslim masa kini untuk cari tahu sebenarnya empati untuk anak yang baik itu seperti apa. Wah, udah lapar ya Kak Fil? Ya udah ya. Yuk kita masak bareng-bareng, ikutin saya sama Kak Fil masak di dalam ya. Yuk sayang, yuk. Pemirsa, salah satu kewajiban seorang ibu adalah memberikan air susu ibu kepada buah hatinya sejak lahir hingga usia 2 tahun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Dan bagi para ibu, hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian.
Apabila keduanya ingin menyapi sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Air susu ibu adalah merupakan sumber gizi bayi dari semenjak dia lahir sampai 2 tahun pertama kehidupannya. Seiring tumbuh kembangnya, saat memasuki usia 6 bulan, anak membutuhkan makanan pendamping ASI atau empasi agar nutrisinya tetap terpenuhi. Saat memasuki proses ini, seorang ibu harus lebih berhati-hati dan tidak boleh sembarangan memilih jenis makanan. Selain itu, kesiapan anak untuk menerima makanan lain di luar ASI juga harus diperhatikan. Kualitas bahan makanan dan juga kebersihan alat yang digunakan juga penting untuk diperhatikan. Makanan yang diberikan haruslah disesuaikan dengan kebutuhan anak, mulai dari nutrisi, frekuensi, tekstur, dan juga porsi makanannya. Bila ada kesalahan pemberian, akibatnya anak sulit makan dan nutrisi menurun, dan akhirnya terjadi malnutrisi. Dan kali ini saya akan belajar membuat makanan pendamping ASI bersama teman saya yang memang sudah ahli di bidang pembuatan makanan balita ini. Assalamualaikum Mbak Lia. Waalaikumsalam. Wah, ini emang bener ya. Jadi sesuai dengan tadi tuh keponakanku, Rafael, itu udah lapar karena kan udah jam makannya dia nih. Iya. Ini lagi mau masak. Iya betul. Ini Mami. Lagi mau masak apa, Mbak? Ini mau masak makaroni panggang. Oke. Ini masak makaroni panggang. Sebenarnya ini buat camilan gak cuma untuk bayi, tapi juga untuk balita. Dan makanan yang akan kita buat hari ini itu makanan-makanan yang sehat. Karena kan sebenarnya kalau dalam Islam makanan itu harus halal dan thayyiban. Jadi makanan yang halal dan juga baik untuk tubuh. Nah, kalau misalnya kita memberikan anak-anak makanan yang nggak baik dari mulai kecil, bisa kebayang dong nanti gimana besarnya, nanti gimana sementara itu masih masa pertumbuhan. Nah, sekarang aku mau minta ajarin sekalian kita praktek langsung. Nanti kebetulan keponakan aku nggak cuma 1, tapi ada 4. Nanti setelah kita selesai masak, kita kasih makanan ke mereka. Pemirsa, makanan yang halal merupakan kunci untuk membuka pintu kebersihan hati. Dan sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk memakan makanan yang halal. Kewajiban ini berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Bekerja mencari yang halal itu suatu kewajiban sesudah beribadah. Hadis riwayat Tabarani dan Baihaqi. Karena merupakan kewajiban, maka mencari sesuap nasi harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Jika makanan dan minuman yang dikonsumsi halal dari segi zatnya dan diperoleh dengan cara yang halal pula, maka makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut akan menjadi darah dan daging yang melahirkan energi positif. Sebaliknya, jika makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut berasal dari barang haram atau diperoleh dengan cara yang tidak benar seperti mencuri, menipu dan merampok, maka ia akan menjadi energi negatif yang pada akhirnya menarik seseorang untuk cenderung kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Dan ketika anak-anak kita diberi makanan dan rezeki dari sumber yang halal, maka mereka akan dengan mudah dibimbing dengan akhlak mulia. Mereka juga akan mudah melangkah kepada kebaikan sehingga impian mendapat anak yang soleh akan terwujud. Yang pertama kita bikin Makaroni panggang. makaroni panggang. Gimana caranya, Li? Pertama kita tuang bawang putih dan bawang bombay secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak. Oke. Nah, Kita ngomong tumis ya. secukup ini Bagi dua ini juga. juga. Ya. Oke, cukup. Oke. Terus setelah itu kita aduk-aduk dulu. Tunggu sampai harum. Terus ya kamu rasanya. Nah, sebenarnya juga kalau anak-anak itu memang harus diperkenalkan dengan aneka makanan justru dari mulai kecil. Biar apa? Biar nanti mereka terbiasa gitu. Kalau misalnya pas dari bayi mereka cuma diperkenalkan hanya 1 atau 2 menu aja, rawan dan riskan sekali ke depannya itu mereka akan bisa jadi mereka pemilih makanan dan itu sebenarnya nggak baik kan. Nah, ini udah belum? Belum. Biasanya Terus kalian dirimu kan juga punya 2 anak ya? Iya betul, ini ikan dorinya kita taruh aja ya, biar Oke. langsung matang juga. Wah, jadi ini ada protein hewaninya dari ikan. Ini anak-anakmu nih suka banget sama makanan ini? Iya betul, Haida tuh suka banget makanan makaroni panggang ini. Ini Apalagi kakaknya. oke. Ini
makanan ini biasanya kalau dirimu sendiri memang masaknya ini pertama kali ngelihat YouTube atau gimana, atau emang berkreasi sendiri? Oh, kebetulan aku kreasi sendiri, Kak. Wih, keren. Soalnya anak-anak kan suka banget makan camilan, jadi kadang kan anak suka pada bosen gitu ya dengan makanan nasi gitu-gitu aja. Jadi karbonya aku ganti kadang dengan makaroni, dengan pasta gitu. Oh, itu salah satu tips ya, Iya. biar karena kan anak-anak tuh pasti cenderung ada GTM, Iya, gitu, betul. gerakan tidak mau makan. Kalau misalnya udah kayak gitu, emang harus pinter-pinter orang tua tuh untuk ngejaga mood anak. Makanya salah satu caranya adalah dengan ganti menu yang kira-kira mereka nggak suka, gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau tadi kan Mbak Lia bilang kalau misalnya lagi bosan sama nasi, ganti aja nasinya sama makaroni. Sekarang aku mau ngasih lihat juga deh ke pemirsa Muslim masa kini. Sebenarnya kalau anak-anak GTM itu tips dan triknya biar dia mau makan makanan itu seperti apa? Ini dia liputannya. Pemirsa, pasti kita pernah dibuat kesal dan bingung saat anak melakukan gerakan tutup mulut atau GTM saat disuapi makanan. Biasanya GTM hanya berlangsung sementara dan nafsu makan anak pun akan kembali lagi seperti biasa. Namun bila hal ini terjadi berulang atau dalam waktu yang lama, bukan tidak mungkin dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Nah, untuk menyiasatinya ada beberapa tips yang bisa dilakukan. Di antaranya tetap tenang dan jangan memaksa anak. Memaksa anak membuka mulut hanya akan membuat waktu makan menjadi pengalaman buruk bagi anak dan memperburuk kondisi GTM. Kedua, ganti suasana makan. Bila biasanya Anda makan di ruang makan, sesekali ajak anak makan di teras rumah. Mengganti suasana makan akan membuat anak lebih semangat untuk mengunyah makanannya. Berikutnya, hidangkan makanan dalam porsi kecil. Karena melihat makanan dalam jumlah besar pasti akan membuat anak frustasi karena membayangkan dirinya harus menghabiskan semuanya. Sajikan juga dengan peralatan makan yang berukuran kecil dengan gambar karakter yang ia gemari. Cara ini bisa meningkatkan nafsu makannya. Kemudian, batasi jumlah pemberian susu. Dengan membatasi asupan susu maksimal 600 ml per hari, diharapkan anak akan lebih selera terhadap makanan padat. Oke, makanannya udah matang, nanti tinggal kita panggang. Nah, dipanggangnya itu prosesnya berapa lama, Li? Bisa 10 menit, 5-10 menit. Soalnya kan ini udah matang juga ya, jadi nggak perlu lama-lama juga. Oke, sambil nunggu masakannya matang, hidangannya selesai dipanggang, berarti pemirsa Muslim Masak ini jangan kemana-mana. Pokoknya abis ini kita bakalan masak menu kedua. Jadi ini tinggal nunggu panggang, tinggal nunggu matang, nanti kita masak menu kedua, abis itu kita suapin anak-anak. Kita akan coba mereka suka apa enggak.